kita nggak hadapi aja, itu masalah akan kelar sendirinya. Cuman bedanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa sebabnya? Ketika udah selesai muncul masalah-masalah yang lainnya. Apa kalau datang nih bocah-bocah kayak gini nih, ke masjid nih, pengurus langsung yang diamanin kotak amal kan? Iya. Insya Allah. Kalau ngomong suka bener ya. Dia cuma jual kangkung, bisa berangkatin bapak ibunya haji. Sama dia suami istri, cuma kangkung. Saya tanya, kok bisa bang? Iya Ustaz, sama tanah-tanahnya tapi. Seputar sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue mau bilang selamat buka puasa buat teman-teman semua. Dan kali ini di sebat spesial Ramadan kita udah kedatangan Ustadz Homsani. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Abang sehat? Alhamdulillah sehat. Bang, ini mah Pak Ustadz ini saya sering lihat kayaknya. Oh iya. Sering ngisi kajian online ya? Ya, alhamdulillah. Betul banget. Ini saya mau nanya-nanya nih, kebetulan tujuan hidup saya lagi hilang nih Tat. Bagaimana ya? Langsung curhat banget Mang. Langsung aja Bang. Ya, kita mau Opening dulu nanya kabar biasanya kan langsung curhat banget. langsung aja Bang, kita mah udah kagak pakai ini lagi kan. Galau pol ya, ini lagi galau pol ya. Emang tutup skrip aja. Skrip. Iya. Gimana Tat? Sehat banget. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ya, sehat Masya ya. Allah. Sibuk ya saatnya kayaknya ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi sebelum Alhamdulillah. kesini juga kayaknya abis ngisi juga ya. Betul, ada beberapa kajian yang diisi, yang online, yang offline. Tapi alhamdulillah senang banget bisa kumpul di sini. Sebat banget, asik banget. Masya Allah. Puasa lancar, Ustaz. Alhamdulillah semuanya dikasih lancar ya sehat. Gimana nih abang ini? Yang tujuan hidupnya udah hilang ya kan? Walaupun lesu, Widih. lemah letih 3L Tat. 3 ya? Lemah letih lesu, tapi tetap harus semangat puasanya. Itu. Wah, keren. Iya. Satu lagi L-nya tuh. Apa tuh? Lembek. Jangan dong, puasa nggak boleh lembek Iya, dong. iya. Semangat, Kencang, semangat, ya kan? semangat. Lagi sibuk apa aja Ustaz sekarang Ustaz? Kan tadi katanya ngisi-ngisi juga ya, kajian, ceramah gitu-gitu ya. Tapi kayaknya lagi ada kegiatan-kegiatan. Ada juga bareng sama komunitas gitu ya, komunitas-komunitas. Kita juga kumpul belajar bareng di sambil olahraga. Oh, Kita iya? sambil main golf. Kita Ih, main, siap. ada teman-teman Mutiara Kena. Maaf Bang, maaf ya. Olahraga kita nih. Kalau yang rakyat mah nggak kenal kali ya. Ini konsep di handphone kan ya dia? Ada main golf di handphone sambil kajian gitu kan? Wah, bener Bang. Wah. Masya Allah, beneran. Beneran. Iya, makanya pas saya diajak sini ya alhamdulillah stick saya punya. Pas banget. Soalnya bolanya udah ada nih. Karena udah buka nih. Kalau udah namanya emang bener-bener kita tepuk. Belum kita tepuk. Oh, kita bisa aja. Aduh, alhamdulillah ada komunitas. Kita kumpul bareng, ngaji bareng, tapi sambil main golf setiap hari Minggu. Pagi kita di Untuk umum? Untuk umum, teman-teman bisa ikutan. Daerah mana? Di daerah paling sering kita di Jagorawi. Oh, jago. Jagorawi. Jagorawi, lapangan golf Jagorawi. Kita main di sana setiap pagi, kita bisa kumpul. Ada berapa orang? Lumayan. Curhatan. Ya lebih banyak mereka-mereka yang keluarga. Berarti Pengen lebih ngobrol banyak menerima santai. kenal suami dong kan. Kayaknya begitu. Kayaknya begitu. Komunitas, yang undang komunitas. Memang kita awalnya ngaji bareng. Habis itu kemudian ternyata di komunitas itu pada bisa main golf. Yang gue rata-rata. Habis itu ngajarin lah ke ustadznya. Ternyata skill kita full banget ya kan. Siap. Gimana? Jalan Kita belajar akhirnya. Waduh. Karena rutin awalnya bisa. Nah, bisa main-main. Nah setiap pekan kita main, kita kumpul. Jadi hal-hal yang nggak bisa kita obrolin secara apa kalau bahasa kata orang kampungnya intimate gitu. Intimate. Kita ngobrolin di sana. Iya. Karena banyak banget manfaatnya. Bahkan banyak banget yang kita main 18 hole dari awal sampai akhir kita nggak tahu ternyata hidayahnya datangnya dari situ. Tujuan hidup yang tadi hilang, Apa contohnya tuh, Sat? dia misalnya ya dia sedang galau kan karena Galau. dia nggak ngerti harus kemana. Ya kita sebut dia nggak punya agama.
nggak tahu siapa yang mau jadi Tuhannya, yang nggak ngerti. Tapi ternyata kemudian setelah kita ngobrol santai, akhirnya dia kenal, ada hidayah Islam, lalu kemudian di lapangan itu kita bersyahadat. Itu nyambi-nyambi itu Ustaz ya? Iya. Nyambi main sambil ngobrol, iya nih puyeng nih gitu kan. Benar. Diajak ngobrol. Dan kan kalau kita sambil olahraga, kan makanya banyak bisnis kan di golf. Ternyata kalau digunain buat hal yang baik, ternyata bisa terbuka semuanya. Coba bayangin ya, kita bermain dengan sesuai dengan hobi kita, lalu kemudian kita lepaskan juga hal-hal yang terkait sama masalah kita. Ketemu sama orang yang tepat. Udah Ustadz bisa main golf, nyari di mana lo? Iya lagi. Jangan gitu kan. Biasa. Betul. Mau sambil pengajian bisik banget. Iya nih, galau. Susah Ya kalau hobinya Allah. nyetel knalpot. Nggak bisa. Iya. Tapi kayaknya, sorry, berarti tadi kan itu yang golf ya? Ya. Tapi kayaknya sempat juga ngelihat ada teman yang posting kayaknya di kafe gitu ya? Ya, kita rutin juga sepekan sekali kumpul-kumpul di daerah Kemang, Ampera di Ground, Cafe Ground, salah satu pemiliknya juga ada di situ. Kita kumpul di sana dari malam, dari jam 7:30 Mbak Daisa lah kita kumpul di sana. Jadi kita duduk bareng sambil makan, Itu kan biasa ya. komunitasan juga tuh? Iya, jadi mereka-mereka yang rata-rata mereka-mereka para pebisnis. Jadi kita ngobrolin bisnis, ya terutama dari sisi agamanya ya. Gimana akadnya, gimana muamalahnya. Asik, seru. Karena kan kalau ngobrol ada makanan tuh hidup ya. Kan logika tanpa logistik Bisa-bisa. anarkis. Ini banyak banget, gak ada yang dipersilahkan ya Allah. Silakan ini. Takutnya kan. Ini mau ditancap juga boleh tuh. Tuh. Masya Allah. Bener nih ya. Ini bukan properti kan nih. Enggak properti. Masya Allah. Cobain kita Di ya. Uyup nggak ada rasanya Cobain jajan kita kalau properti. cobain. Ini beneran kan ya? Kadang emang kalau lagi kasihan ngobrol, emang lupa segalanya, Tat. Iya, Makanya dipotong aja lu. Ah, Tapi yang saya tangkap sekarang kajian tuh nggak mesti di masjid gitu ya. Maksudnya ya sambil nongkrong, sambil main olahraga gitu ya. bener. Karena kan kita pengen coba ngambil kawan-kawan yang mereka-mereka yang masih baru. Kalau pengen ke masjid malu. Pengen kemudian teng kajian kan kita orang baru, newbie kan. Iya. Kan tahu ya kadang-kadang ada tempat kajian gitu kita baru nyampe dipelototin gitu kan, apalagi gondrong gitu kan. Ya, apa kalau datang nih bocah-bocah kayak gini nih ke masjid nih, pengurus langsung yang diamanin kotak amal kan. Ini kan Insya Allah. Karena kalau ngomong suka bener ya. Sama sendal. Dan karpet. Itu. Karena mereka malu kan, kita kejar bola. Maksudnya gimana? Ya kita buat yang mereka tuh simple. Jadi obrolan kita, ngajinya kita, percis banget kayak ngobrol. Percis banget, ya santai. Ya ketawa Kayak begitu. begini ya, Tat? Ada makanannya. Ada makanannya. Nah, jadi dari situ mereka bisa perlahan, santai. Misalkan kita sudah sambil ngobrol santai, lama-lama kan mereka akan bicara. Misal gini, dia tanya, gimana ya Ustadz ya, kita udah kerja, udah cari nafkah, udah segala macam. Tapi apa yang kita inginkan, yang kita doakan, ternyata belum juga datang. Nah ini kan butuh sentuhan-sentuhan kan. Iya. Biar kemudian gimana, masih tetap istiqomah, tetap solid gitu ya. Iya. Dikit aja. Iya. Solid. Nah, tapi yang saya lihat berarti di sini banyak teman-teman tuh resah juga gitu sebenarnya, resah dalam kehidupan sehari-hari, jalanin bisnis lah tadi apa gitu ya. Tapi akhirnya mencari apa nih yang bisa tujuan hidup gitu ya, tujuan hidup ngelurusin lagi gimana gitu ya. Tapi kalau untuk Ustadz sendiri ada ini buat teman-teman kan berarti banyak ya, tadi kayak tadi lah Komang lah, kehilangan tujuan hidup, apaan gara-garanya sih Mang, padahal Mang coba tanya apa sebenarnya yang dirasain. Kalau pribadi ini Bang, beneran ada ternyata. Jadi kayak modelnya saya kan ya umur udah
ya 28 lah tahun ini lah. Terus mau beranjak 29. 28 ya. Iya. Jadi boros wajahnya ya. Umurnya. Itu kan jadi agak malu. Ya Terus Allah, muda juga nih orang. Iya. Iya. Orang-orang kiranya saya umurnya sama pun asam. Tua banget kan. Jadi di umur saya yang udah segini lah, udah mau beranjak kepala 3. Ya. Saya masih maksudnya untuk kerjaan alhamdulillah ada. Yes. Cuman kayak untuk masuk uang keluarnya nih masih belum bisa di-manage waktunya segala macam. Terus kan untuk mau jalanin hidup ke depan kan kayak kita mau punya rumah tangga, itu kan Ya. perlu fondasi yang kuat tuh Tat ya. Nah ini yang saya pertanyakan, tujuan hidup saya ke depan, gimana tuh cara nge-manage waktu dan segala macam gitu. Apalagi Mungkin lebih ke ini kali Mang Apa ya. tuh? Kadang kalau kita, apalagi kita bertambah usia, kita ngeliat orang. ya nah Ini itu orang-orang di umuran gue mah kayak udah pada punya ini, punya itu, mobil, kayaknya mah gitu kan. ini. Apalagi ini Tat, saya agak idealis sedikit karena sebelum saya nikah, saya pengennya umrohin ibu dulu nih, baru saya nikah. Cuman kan pengennya nikah di 30. Masya Cuma Allah. umrohin ibu dulu. Dapat nggak kira-kira nih 2 tahun lagi nih Tat? Nah, itu yang saya mikir, Iya. set, gimana Iya, ya iya. gitu. Pengennya Tujuannya sih mulia ya. Iya. pengennya banyak, Pengennya- yang didapat banyak. Ibadahnya ngepres. Iya, Repot. Aduh, ya Tapi emang Allah. ya itu loh Tat, kegaulan hati saya Ya, untuk ya. tujuan hidup. Gimana Ustaz kalau kayak gitu? Ustaz? Iya Tat. Ya, jadi gini. Di setiap kita tuh kan yang bikin kita susah sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama, kita itu selalu ngukur sama orang lain. Ada bahasa yang menarik. Seneng ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain seneng. Kita ulang nih ya. Iya, iya. Susah ngelihat orang lain seneng, seneng ngelihat orang lain susah. Editor ulang lagi ya. Kita sampai 40 kali nih. Jangan Beneran, gitu lagi, gua udah lagi. coba bayangin ya. Misalkan contoh gini ya. Ada tetangga kita yang baru beli AC baru. Tapi kita yang masuk angin. Kan bahasa Inggrisnya geblek ya. Iya kan? Atau yang paling gampang nih. Kita kerja bareng. Tiba-tiba ada teman kita yang kemudian dia beli mobil baru atau motor baru. Yang beli orang lain, tapi kita ngitungin cicilannya kan. Ini berapa nih cicilannya? Iya lagi bener. Iya kan? Ini yang bikin kita tuh repot adalah kita fokus sama nikmat yang dikasih sama orang lain, lupa sama nikmat kita. Yang udah dikasih sama kita nih. Contoh-contoh misalnya, ini mikirin tentang orang lain udah pada nikah, orang lain udah pada berkeluarga. Itu yang dipikirin nih, tapi lupa buat sekarang nih punya kerjaan, ya kan? Cuan banyak. Menyala bangku gitu kan. Uang banyak bos. Cuan, Masya Allah ya kan. Nah, yang bikin kita jadi masalah itu satu gara-gara itu. Yang kedua memang kita selalu tuntut tentang nikmat yang belum ada, lupa sama yang udah ada. Bahwa kemudian kita kepengen sesuatu, nggak apa-apa. Karena berdoa itu emang kudu ideal, Bang. Tapi ingat, menerima hasil dari doa kita harus realistis. Makanya Allah kabulkan doa kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan kemauan kita. Ya. Walaupun nanti akan muncul, Ustadz, gimana bedanya antara kemauan sama kebutuhan? Ya kalau Allah kabulkan, berarti ini kebutuhan kita. Kalau enggak, berarti baru menjadi kemauan kita. Jadi kalau kemudian nanti kan masih ada 2 tahun lagi nih. Siapa tahu, siapa sangka. Iya. Ternyata bukan cuma ibumu aja yang diajak umroh. Tapi dirimu plus sama pendampingmu, Iya. sama ibumu juga, plus sama mertuamu, tetangga. Ih, Gue punya travel umroh. Mereka sudah ngomong gitu ya. Tetangga kecepatan korma. Bener. Iya bener. Gitu, fokus sama nikmat yang kita sudah ada. Nggak Iya apa-apa, siapa nggak tahu apa-apa. kan bener ya, bener kata Ustadz, pengen tahu 2 tahun lagi tahu hartanya orang laku, kita kecepatan gitu kan. Tahu gitu nggak tahu bener. Kita punya Bang. tetangga gimana, Bang, kemarin? Dia cuma jual kangkung. Bisa berangkatin bapak ibunya haji. Sama dia suami istri, cuma kangkung. Saya tanya, kok bisa Bang? Iya Ustaz, sama tanah-tanahnya tapi. Bon, dia Itu bilang. yang dikatain. Kira-kira Bukan begitu. kangkung kayak gitu. Pantes dia bisa berangkat. Benar. Oh iya. Iya. Makanya ada quotes yang bagus banget. Ini pegangan kita nih. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat, pasti banyak alasan. Iya lagi. Ini iya lagi, iya. iya emang.
Kalau niat kita kuat, ada aja jalannya bang. Dikasih tahu aja. Rezeki yang ada, urusan kita gampang, bisa aja. Tapi kalau nggak ada niat, ada aja alasannya. Nah kita mau pilih mana nih? Mau pilih yang niat, apa pengen pilih yang banyak alasan? Terserah bagaimana kitanya. Kalau kita pilih niat, berarti kita senang yang berproses. Kalau kita pilih yang beralasan, pasti kita senangnya berprotes. Ya, Bener. Kadang kalau udah niat, walaupun ada halangan, gue cari solusinya nih, biar halangan ini nggak ngalangin gue lagi nih. Bener. Nih, Biar kalau udah gue kayak bisa gini, tetap kesana. kalau udah diceramahin, lemes gitu ya kan? gitu ya. Pantesan nih dia bilang. Yang semangat bang, dia ngomongin niat kayak gini. Iya niat gue udah nggak ada nih. Iya lah kita. Tapi Sat, Ya. kalau Ustadz sendiri nih, Siap. pernah nggak sih Sat, kayak mentok banget? Ya. Gue pengen ini, tapi gimana dah? Khawatir juga jadinya, cemas gitu kan, kayak pengen sesuatu atau lagi dalam berproses menjadi sekarang deh ya. Ya. Dulunya pernah nggak sih kayak gitu juga? Episode-episode ini pasti ada. Apalagi kita punya lembaga pendidikan ya, punya pesantren, punya sekolah. Jadi anak-anak yang kemudian datang ke kita kan juga butuh fasilitasnya. Kadang-kadang kita berpikir ya Allah ini dari mana gitu ya. Tapi memang kita pegang. Kita selalu diingetin sama kita punya guru, harus ada 2 yang harus ngedampingi kita supaya semangat kita tetap ada. 1 kudu punya pembimbing, 2 kudu punya pendamping. Emang kudu punya guru yang kita kudu datang sama dia kasih nasihat sama kita. Yang lagi lemes-lemesnya nih, kita udah mentok. Nanti kita datang sama kita punya guru, lalu kemudian kita bilang nih gimana ya urusan kita nih, anak-anak sudah mulai datang, gimana kita ngebangunnya. Nanti sama kita punya guru dinasihatin. Udah. Kadang-kadang ada nasihat yang selalu kita ingatkan. Semua yang dimulai karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Itu kan buat kita kayak, iya benar. Akhirnya apa? Kita punya prinsip kan. Semua yang dimulai karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Pulang kita dari sana semangat lagi. Tapi pembimbing aja nggak cukup. Karena buat ngejalaninnya, guru kita kan nggak bareng sama kita. Kita butuh circle. Kita butuh support system. Nah itu yang disebut pendamping. Teman kita, kawan kita. Nah itu yang akan membersamai kita. Nah dari situ, yang lemes-lemes, yang 3L, 4L itu tadi itu berubah. Iya sih benar. Iya, jadi 3K, kuat, sisanya lu cari lagi. Bagus. Ada kontrak lagi dong. Tapi Sat, iya sih. Gimana? Kalau saya pikirin ya, kadang kalau saya mau bandingin sama yang tadi Ustadz ceritain tuh, saya kan masih mikirin diri sendiri ya. Diri sendiri ini gimana, ini cicilan ini tuntutan itu, orang tua maunya apa. Tapi kan kalau bangun pesantren gitu Sat ya, yang dipikirin anak orang lah, inilah siapa. Maksudnya kayak nggak ada hubungan darah, tapi gue juga harus mikirin. Kadang belum tentu juga itu belum tentu itu emang titipan aja gitu. Ya kan misalnya kayak maaf nih kayak ini nggak punya keluarga, emang udah aja kita ketitipan gitu. Betul. Dan memang tempat kita memang rata-rata itu anak-anak yang yatim, anak-anak yang pemulung, kita yang kejar dia. Nah ketakutan kita kan gini ya, kita tuh takut terhadap apa yang belum terjadi. Kan gitu kan? Wah kalau nikah ntar gimana nih ngasih makannya, kan gitu. Nanti 2 tahun lagi, kayak tadi nikah mau 30 nih Pak Ustadz. Itu kan berarti belum terjadi. Kita kayak khawatir tentang rezeki kita nih. Kayak nggak cukup, kayak nggak bisa. Bos, kita tentang 2 tahun aja khawatir. Lupa sama 28 tahun yang udah Allah kasih. Selama 28 tahun mundur, itu nggak pernah ada rezeki yang kurang. Nggak pernah ada rezeki yang ketukar. Itu bisa. Kenapa takut sama 2 tahun yang akan datang? Pasti bisa. Dan kita kan udah tahu semua ujian masalah yang ada sama kita. Kita nggak hadapi aja, itu masalah akan kelar sendirinya. Cuman bedanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa sebabnya? Ketika udah selesai muncul masalah-masalah yang lainnya. Nah, ketakutan kita terhadap yang belum terjadi, caranya kita harus yakin sebelumnya Allah sempat salah nggak ngasih rezeki sama kita. Coba deh, episode nih misalnya ya, episode tentang pernikahan. Sebelum tentang nikah, episode kita yang paling terdekat nyari kerja. Kan kita nggak tahu, gue bakalan kerja di mana, betul nggak? Tahu kalian sampai di sini, udah kerja, bisa ketawa ketiwi, dibayar, iya kan?
Ustadznya diundang lagi. Ya kan? Kerjanya sembari main. Iya. Enak Terus banget. kata Grab bilang gini, coba bikin 10 episode aja. Kan enak modelnya. Coba lihat. Bagus dia masuk. Masuk-masuknya bagus banget teman-teman. Gak benar, coba lihat aja. Kita waktu nikah takut kan, ternyata episode kerja kan kita bingung. Ternyata apa sekarang? Udah kerja. Iya. Tarik lagi mundur dah, episode pengen kuliah. Dari sekian banyak kuliah, gue masuk mana ya? Kita coba yang negeri, kadang nggak masuk. Terus kita coba yang di swasta. Ntar gimana? Tahu kuliah tuh selesai aja. Pas lagi kuliah kita mikir lagi, skripsi gimana ya? Ya kan? Tahu-tahu pas dilewatin bisa. Itu semua ketakutan-ketakutan seharusnya kita udah jadi orang yang pro, bos. Kenapa? Kita udah tiap hari ketemu sama ujian, sama kesulitan. Dan beres satu persatu. Kalau yang terdekat ya, ujian di kuliah, ujian skripsi, ujian kita kerja. Tinggal sedikit lagi, Bang. Ujian kita nikah, ujian nanti kita punya anak. Kan gitu kan? Akan beres. Akan beres. Punya pembimbing, punya pendamping. Cuman emang kadang nggak kita sadarin aja, Tat, ya. Apa yang udah kita lewatin tuh ya emang yang dikasihnya seperti itu kan gitu ya. Kita malah ketakutan ke depannya. Ya mana tahu saya ngarepin 2 tahun 30. Atau ya maaf kalau udah nggak ada juga kan kita nggak juga ada yang Amin, amin. Diamin itu. Jadi kirain doa kan kita amin aja. Kita nggak tahu juga Betul, ke depannya. betul, Jadi betul, ya, betul. ya kesimpulannya mungkin dari saya nggak usah perlu risau ya. Tat, ya. Betul, Dan nggak betul, perlu betul. takut rezeki itu bakalan Secara ada gitu fitrah, ya. secara fitrah, perasaan itu pasti ada, bos. Ya. Ya kan, Bang? Kita kan manusia, perasaan itu Benar, ada. benar. Tapi rasa takut itu taruh aja. Biarin dia kemudian muncul jadi bibit-bibit kekhawatiran kita. Jangan disiram. Jangan sampai kemudian tumbuh. Bahaya. Gimana caranya? Iya. Ya itu tadi. Kita kudu punya ilmu. Kan ada istilah gimana, Bang? Semua perkara yang tidak bertambah ilmunya akan hilang kenikmatannya. Maka kalau kita nggak bertambah ilmunya lagi, ya kita nggak berkembang lah. Bibit rasa gelisah, takut itu jadi tumbuh, Bang. Ya. Nah ketika udah tumbuh, kita sudah dikepung sama rasa takut itu. Aku mau nikah, ntar gue nggak cukup. Iya. Gimana mau nikah? Coba lu pikirin. Nih ya, belum akadnya, belum gedungnya, belum cateringnya, belum mertuanya, belum iparnya. Kalau itu terus yang kita pikirin, maka nggak akan pernah terjadi. Iya. Tapi buktinya, kawan-kawan kita bisa tuh. Teman-teman kita bisa. Makanya kita mah nggak mau muluk-muluk dapat motivasi. Kita cuma kepengen dapat mertua yang pengen simple resepsi. Ya. Harusnya lo happy gitu, gitu dong. Payah banget responnya. Ini mah serius banget. Jadi kayak, iya bener nih gua nih. Iya juga. Gitu. Tapi Ada. ya, Sat, maksudnya Bawa. akhirnya kita tuh gini sih, gimana ya caranya ngontrol perasaan? Kan seringkali manusia tuh kita sering banget terlalu fokus sama hal yang kita nggak bisa kontrol gitu. Yes. Kayak umur gua aja udah segini. Ya. Ini orang tua naik haji, misalnya gitu ya. Kayak lah umur kan kita nggak tahu Yes, gitu yes. ya. Nggak usah ngomong 2 tahun lagi. Ya. Besok masih hidup kagak nggak tahu gitu kan. Bener. Gitu kan terus ya ngomongin rezeki ya usahain aja dulu kan Yes. gitu ya. Maksudnya kalau emang ternyata nggak bisa ya berarti kata Allah belum kali Yes. gitu. Jangan-jangan ya emang misalnya ternyata 35 tapi jangan-jangan bukan naikin umroh, naikin haji jangan-jangan. Bisa ya. Amin ya Allah. Amin. Itu kan apa kata Allah aja sebenarnya Ya, ya. Tapi benar. gimana ya caranya untuk bisa berserah diri, Yes. meninggalkan ekspektasi-ekspektasi, tapi tetap juga sambil berusaha secara maksimal gitu. Itu kadang tuh untuk ngebalance itu tuh susah gitu. Kadang kita udah berusaha maksimal, ngelihat si bangke kayak males-malesan tapi ada aja rezekinya nih. Iya kan? Sering akhirnya kita nggak ikhlas. Betul. Terus kita ekspektasi, kayaknya gue udah cakep, mana nih nggak ada yang deketin. Ekspektasinya begitu gitu kan. Gak ngomongin dirimu ya. Karena ngomongin cakep ya. Misalnya gitu ya, Sat, ya. Tapi ya akhirnya kita lupa untuk berserah diri. Iya, benar. Kalau bicara konsep kayaknya sering kali kita sebenarnya manusia tuh umumnya tahu cara apa konsepnya, cuman kayaknya susah banget untuk ngejalanin gitu. Sat. Benar. Yang sering kemudian muncul sama kita tuh teori-teori ketakutan itu ada banget sama kita. Yang nggak mau kita lakuin adalah geraknya gitu. Makanya ada kalimat yang
menguatkan kita, bergeraklah, taharrak. Karena dalam gerak tuh ada keberkahan. Gitu. Bergeraklah, karena dalam setiap kita gerak ada keberkahan. Jadi gini gampangnya. Hidup kita tuh kan sebenarnya kayak handphone. Kalau lagi semangat, handphone kita tuh baterainya lagi full, dipakai apa aja aman. Kita mau Instagram, mau buka YouTube, aman aja. Tapi giliran kemudian lobet, kita kan udah mau pakai takut habis, ya kan? Sayang-sayang. Betul. Yang muncul rasa takut tuh berarti iman kita lagi low. Nah kita butuh charge-nya itu. Charging-nya itu yang kita perlu. Yang repot tuh kita gini teman-teman. Ini yang sering jadi masalah kita. Kita itu ngejalanin kehidupan, kita jalanin terus. Tapi kita lupa nge-charge gitu. Bahwa kita ada makanan, minuman, pekerjaan. Tapi batin kita sering gak diisi gitu. Karena batin itu isinya adalah semangatnya kita atau kadang-kadang putus asanya kita. Nah kita butuh charger-charger itu. Pos-pos itu yang kemudian kita harus buat. Nah, salah satunya adalah, ini kesempatan nih, mumpung kita di Ramadan kan, mumpung kita di bulan Ramadan, coba deh pikirin nih. Kenapa di Ramadan tiba-tiba kita semangat, zeng-zeng, tau-tau sholat, gitu kan ya? Zeng-zeng, tau-tau, karena, apa ya bahasa kita, vibes-nya gitu loh. Ketika semua serentak ngelakuin hal yang baik, kita ikut. Ini ada kalimat yang indah gini. Kalau kita dominan dengan yang maksiat, maka taat itu sudah tidak terasa nikmat. Saya ulang nih ya. Gimana tuh Ustaz? Kalau kita dominan dengan maksiat, maka taat itu udah nggak terasa nikmat. Jadi kalau udah kemudian kita dekat sama orang tua udah nggak nikmat, kita sholat juga udah nggak ngerjain, ya itu udah tanda-tanda tuh kita punya perkara-perkara yang udah mulai error nih. Makanya chargingnya kita, ngecasnya kehidupan kita tuh, kita butuh dua perkara yang nguatin kita. Apa nguatin kita? Nih ya, sesibuk-sibuknya kita, jangan tinggalin sholat. Soalnya kenapa bang? Cuma sholat yang bisa men-skip semua urusan dunia kita. Nih gue kasih contoh ya. Contoh-contoh misalkan, kita puasa Ramadan, sambil puasa nonton TV, sah apa enggak? Sah. Sambil puasa naik motor, sah. Betul ya? Kita misalnya bayar zakat secara online, bisa. Di masjid bisa, di rumah sendiri bisa. Tapi ibadah yang nggak bisa dicampur aduk cuma sholat. Sholat sambil nonton TV, ya batal. Sholat sambil makan, ya batal. Sholat sambil naik motor. Apalagi berantakan. Jadi sholat dari awal sampai akhir nggak ada gerakan, ucapan, kecuali yang sudah diatur sama syariat. Berarti Ustadz, sholat itu merestart semuanya. Sholat itu yang ngilangin keputusasaan kita. Sholat itu yang ngilangin rasa takut kita. Makanya ketika kita sholat selesai, enggak bismillah. Udah bismillah. Besok bilang sama orang tua, Pak, Ma, nikah kita besok. Terus ditanya, calonnya udah ada? Belum, nanti di jalan. Kalau nemu, langsung aja bilang. Mbak Alfamart kah? Mbak Indomaret kah? Mbak yang lewat lah ya. Mbak SPBU kan? Neng, nih nikah sama gue, dia bilang. Insya Allah ditolak. Siapa yang mau? Enak aja lo. Besok nikah. Ini kan udah belum bisa. Ya Allah, ya Tapi Karim. masuk bang, masuk bener bang. Masuk kan? Kena di hati bang. Masya Allah. Kena ini. Kayak pulang saya langsung main. Emang harus, apalagi banyak yang bilang kalau udah mendekati akhir zaman. Ya. Dan banyak anak-anak muda juga yang sekarang vibe-nya makin menjadi-jadi gitu kan. Yes. Itu juga salah satu, ini curhat juga nih salah. Yes. Saya anak muda jadi kayak agak bingung nih. Bingungan dalam artian, ini makin jadi nih yang yang gaul-gaulnya makin jadi banget nih. Jadi kadang mau ke bawah ke sana padahal kitanya mau ibadah gitu. Itu aduh gimana ya jelasin ya? Ada contohnya kan ya bang. Ikan di laut itu meskipun lautnya asin, ikannya nggak asin. Iya lagi. Jadi kalaupun kita ada di tengah-tengah orang yang nggak baik, kalau kita punya pondasinya kuat, kita nggak akan keombang-ambing. Yeah. Contoh lain misalnya, kapal yang di lautannya. Itu kayak apa ombaknya, kayak apa air di lautan itu. Tapi kapal nggak akan hancur dengan airnya, dengan ombaknya. Tapi kalau airnya masuk ke dalam kapal, baru kapal itu karam hancur. Maksudnya,
kita nggak bakalan hancur karena omongan-omongan orang, Iya. kritiknya orang, Karena fitnah lihat orang. orang-orang yang pada bergaul dengan lebih gitu kan. Bener, Ya. tapi kalau omongan dia, perilakunya dia, lu masukin ke kuping kita, taruh ke dalam hati kita, berarti kita sudah ingin mempersamakan diri kita kayak dia, hancur kita. Kenapa sebabnya? Karena kemampuan kita nggak sama nih. Dengan apa nih? Dengan kebutuhannya kita. Iya. Nggak nutup kita. Makanya ini yang kita mau ambil. Pondasi kita kudu kuat. Pondasi kita kudu kuat. Karena nanti kita kan tetap dipaksa. Nih ya, nih misalkan gini. Kita seneng nggak seneng sama sholat. Contohnya nih. Iya. Ujung-ujungnya kita tetap disolatin. Iya lagi. Mau kemana lu? Mau kemana? Jadi lu mau sholat atau mau disolatin? Ya udah, pilihannya gimana? Iya. Makanya saya sering bilang kalau ada suami susah banget disuruh sholat, kata istrinya kasih tahu aja, abang mau sholat apa disolatin, gitu aja. Susah amat, coba. Abang mau ngaji apa di ngajiin, gitu aja udah dia bilang. Nah Iya, prinsip itu yang kita pegang, Iya, prinsip itu kita pegang. Ingat tak analogi kayak ikan, Iya. kapal di laut, nah itu nguatin kita. Bener, Nguatin karena kita. emang kan namanya udah hari zaman nih banyak yang ada di Instagram lah atau di sosial Iya. media ngingetin perbaiki diri segala macam. Nah terus nih pergaulan ini nih Siap. makin kesini makin banyak aneka gitu Tat. Yes, Makin banyak aneka. Iya, jadi kalau dulu tuh makin kalau banyak dulu tuh- aneka dia bilang. Kalau dulu kan ya mungkin udah kafe aja nih bang. Tempat kafe Oh. yang notabene udah agak negatif di kafe atau diskotik. Sekarang kayak tempat kopi pun, misalkan kafe kopi pun ada yang begitunya bang. Ada kopinya ya. Ada yang Udah ada yang berjalan sekarang sampai dia Iya ada maksudnya di tempat kopi pun ada yang jual alkohol. Biar kita survei aja. Samping kayak gitu kan terus Ada. di tempat kopi yang dulunya orang cuman tempat ngopi doang sekarang ada DJ-nya juga oke, kayak betul, gitu-gitu. Nah itu kan yang tadi maksud gua gitu bang, pergaulan tuh makin banyak anekanya gitu Tat. Iya, iya. Jadi tuh makin dekat kemarin nih, makin dekat saya aja gitu Tat. Jadi ya kadang susah nahannya akhirnya ikut dulu dah. Ntar balik lagi dah ke situ. Ini yang ditakutin Rasulullah kali Ustaz ya. Ya, bener. Nih makin ke sono umat gua kayaknya makin kesian dah. Ini ujiannya. Dulu kita mungkin kalau yang kita tahu gitu Ya, ya. iya. Kayaknya nggak gampang kali ya dapat alkohol gitu yang jual Homar. Iya, yang jual juga yang ini ya, yang tahu-tahu aja, Iya. tempatnya juga terbatas sekali Iya, gitu. iya. Sekarang kayaknya pesan ke rumah bisa dah. Iya, Ada kan kalau online di- pun ada Tat. di podcast Terbuka podcast banget gitu ya. Terbuka ada banget, nih iya dari online pun ada. kontaknya gitu. Wow, Kayak dimudahkan banget saat sekarang Iya, mah gitu. makanya itu. Makanya kan ada istilah yang bilang kalau kita mau kenal sama seseorang jangan tanya sama orangnya, tapi kita lihat dia kumpulnya sama siapa. Iya lagi. Kan gitu kan? Iya. Ya kalau gua mau kenal, nih gimana sih nih? Gimana cirinya dia nih, karakternya dia? Ya nggak usah lihat dianya, duduk sama siapa? Oh duduknya samping Ustadz, lu soleh banget ini. Lu kurang apa? Alhamdulillah. Masya Allah. Kurang apa? Orang sarung Senyum banget hilang. ada sarung dipakai dikalungin sama dia. Kurang soleh apa? Belum gua Iya. Bener. Ini Tat, kalau kata-kata anak-anak nih kadang kan ada Gimana? ada ya celotehan iman mah kadang kuat, tapi kadang iman yang nggak kuat. Nah, ada aja tuh yang begitu-gitu tuh. Maksudnya ya kadang iman kita udah kuat nih Tat, tapi ada lagi yang bikin kita jadi berbalik lagi gitu. Iya. Bener. Kan kita semua kayak gini ya. Contoh-contoh kayak gini. Semua orang-orang yang terjebak gitu ya di dalam maksiat, sebelum itu terjadi, itu kan dia punya pilihan gitu untuk melakukan itu atau enggak. Contoh misal makan kita diingatkan kan, jangan dekati maksiat. Jangankan larangannya bukan hanya melakukan, tapi jangan deket-deket. Apa sebabnya? Yang awalnya kita nggak kepengen jadi kepengen. Ya. Makanya kita yang pilih bersama siapa kita kumpul, bersama siapa kita berteman. Gini. Kalau kenal, sama semuanya kenal lah. Ya. Kita sapa semua orang, mau yang bener, yang begajulan kita sapa. Tapi menghabiskan waktu kita harus pilih lah. Harus pilih karena bertambah umur kita, circle pertemanan kita pasti akan mengecil ya. Dulu kita punya teman futsal, teman main bola, teman ini. Lama-lama udah nggak ada yang diajak itu. Pada bikin WhatsApp grup lain yang nggak ada kitanya itu. Iya. Udah makin kecil, lama-lama teman kita cuma teman kantor, ya kan? Ya. Teman-teman yang dulu udah nggak, karena masing-masing udah punya pekerjaan. Ketika nanti teman-teman kita udah nikah, kita udah mulai makin kecil lagi, makin kecil lagi.
Nah, akhirnya ujung-ujungnya kita berputar di situ saja. Makanya kita pilih siapa yang akan menjadi circle kita, support sistemnya kita. Nah, makanya ini penting banget buat menunjukkan arahnya kita. Paling gampang nih, analoginya paling sederhana. Kayak kita punya maps. Ini maps nih, di handphone kita ada, tapi nggak pernah kita klik. Nggak bakalan ada petunjuk apa-apa. Betul kan? Tapi kalau nyasar marah ya, Ustaz? Betul. Ini kemana arahnya sih? Ya buka dong kan gitu ya. Benar. Namanya juga agak Iya, benar. benar. Kita nggak. Terus kendati pun udah kita klik. Kalau kita nggak isi lokasi Anda dan tujuan Anda, dia nggak akan nunjukkan. Itu kan? Yang terjadi sama kita adalah kita udah tahu nih. Petunjuk kita nih harusnya ini. Terus kemudian arahan kita tuh harusnya ke sini. Tapi kita nggak mau ngelakuin itu. Tapi kita berdoa, berharap urusan kita diberesin gitu. Nanem nggak pernah, kepengen panen. Itu tuh gambarannya tuh. Iya benar-benar. Hidup pengen beres, pengen semuanya dirapiin, tapi kita nggak pernah nanam kebaikan-kebaikan itu. Datang kita ke kebun, kosong. Makanya ada jalan kebun kosong. Benar. Iya. Aduh. Kadang benar, Tat. Kadang apa ya? Lingkungan itu ngaruh juga ya, Tat, buat kita pribadi ya, buat orang-orang. Tapi baik lagi kan ke kitanya juga, bagaimana menyikapi lingkungan itu sendiri. Benar. Gitu. Benar. Kalau kita nongkrong sama tukang main burung, ya kita main burung, Bang. Kalau kita nongkrong sama main cupang, Bang. Kalau kita nggak nongkrong, sendiri dong kesian. Banget juga. contohnya burung. Iya. Kebetulan lagi main burung kan. Iya. Di mana main burungnya? Di lapangan. Dilihatin orang-orang berarti ya. Liatin orang. Terus nih, terus. Aduh, jangan. Kita mepet begitu kan. Kalau main cupangnya di mana? Aduh. Ini bukan saja. Aduh ya. Ini pekerjaan kita. Cuman kalau bener. dalam prosesnya Ustaz ya, maksudnya kan kadang nggak gampang ya. Namanya kita pengen lurus, ada aja yang belok-belokin. Ada aja, betul. Kadang kita juga jadinya gimana ya? Maksudnya ini yang berat nih ya. Kadang gimana caranya berhusnuzon sama Allah. Itu kadang ya, misalnya ya, kadang udahlah kerjaan lagi susah-susahnya. Aduh, ini sama pasangan juga jadi ada aja masalahnya. Orang tua ribet lagi, ini Allah nggak sayang sama gue apa gimana sih? Ya. Jadinya begitu kan? Ya. Yang sering terjadi sama kita, itu semua pengen serba instan gitu. Harapan kita tuh kita berdoa nih, kalau bisa sebelum turun nih tangan udah dikabul gitu. Udah diterima gitu, dikabulkan gitu. Nggak bisa, polanya nggak bisa gitu. Nah, makanya semua yang datang sama kita, kesulitan, ujian, kita harus taruh dua hal nih. Ini beneran Bang, dua hal itu harus tanam. Pertama, semua kesulitan kita, ujian kita, itu adalah jalan kita buat diangkat derajatnya. Harus ingat-ingat itu. Atau enggak yang kedua, ujian yang datang sama kita harus yakinin, ini cuma ujian kecil supaya menghindari kita dari musibah yang besar. Harus pegang itu. Apa sebabnya? Jadi nanti prasangka kita nih jadi tetap terjaga sama Allah. Pakai contoh deh paling gampang. Contoh paling gampang. Kita bilang kayak gini ya. Kita kerja nih. Terus dari kemudian kita narik pagi sampai kemudian kita sore. Baru siap mau narik nih, ternyata hujan. Kita mau bilang gimana nih? Mau bilang, ya elah pakai hujan lagi. Berarti nih mengumpat kita nih terhadap apa yang udah Allah kasihkan. Dia punya pilihan. Tapi ada satu orang yang alhamdulillah dikasih hujan ya, mudah-mudahan berkah. Apa yang terjadi karena dia udah kadung jalan, dia tunggu tuh. Emang hujan bikin berkah. Ternyata ada orang juga yang keburu-buru kepengen banget dia berangkat kerja. Akhirnya apa? Dia samperin, Bang. Bawa jas hujan gak? Kita cek, jas hujan kita ada. Mestinya dia harus keluar naik kendaraannya dia, tapi dia harus naik motornya dia. Dari situ ada rezekinya dia. Nggak berhenti di situ nih cerita. Dia bawa, lo kemudian dia naik motor, lo kemudian dia ngobrol di situlah. Dia cerita tentang keluarganya, bahwa ternyata dia punya anak. Dia nggak tahu nih siapa yang digoncenginnya. Giliran udah ada sampai, ternyata yang gonceng, yang kliennya ini, penumpangnya ini, dia owner di gedung ini, perusahaan ini. Apa kata dia Bang? Bukan cuma dibayar, habis itu dia bilang, mulai sekarang anak abang sekolahnya saya yang bayarin. Coba lihat. Sama bentuknya hujan, sama bentuknya ujian,
Sama kesulitannya, kalau jalan sama-sama basah, kalau jalan kita sama-sama punya kendala, mungkin jarak pandang kita kan nggak jelas. Yang satu mengumpat, lah hujan lagi. Udah mana baru pagi hujan, susahnya dapat orderan. Yang satu bilang, alhamdulillah mudah-mudahan berkah. Dia doa pas hujan. Yang satu nggak dapat apa-apa, kecuali hanya rasa capek dan rasa protesnya dia. Yang satu dia dapat keberkahan, datang Allah datangkan nih penumpang yang menjadi rezekinya dia, bukan cuma rezekinya dia, tapi rezeki anak-anaknya, anaknya dia. Bedanya di mana? Yang satu dia cuma mengedepankan protesnya, yang satu malah di setiap ujiannya dia doa. Nah, Gimana kita menyikapi yang bikin beda ya? cerita-cerita ini yang kudu banyak nih. Abang Pok kita denger ini. Cerita-cerita ini. Nah makanya hal-hal ini yang termotivasi lagi. Oh iya, kalau orang lain bisa, kenapa enggak? Nah tentu hujan yang dimaksud ini bukan hanya sekedar hujan. Ini kan juga bisa kiasan dalam makna yang lain kan? Dalam makna yang lain. Ada orang yang sama-sama belum dapat jodohnya, belum dapat pendampingnya. Yang satu cuma ngeluh doang, ya lah kondangan mulu. Kapan dikondangin kan gitu ya? Naruh amplop mulu ke orang gitu. Dapat undangan mulu. Kapan undangnya? Iya. Bener. Tapi yang lain ada yang punya pilihan buat udah nggak apa-apa, jadi doanya kita terus minta terus ketemu sama temannya, dan walhasil gimana? Prosesnya beda. Kenapa? Sebabnya mindsetnya kita ada keoptimisan, dan setan ngebawa kita gimana? Kalau perkara yang baik dibawanya pesimis, kalau perkara yang kemudian buruk dibawa optimis. Contoh kayak orang mau ngaji bang, kita mau ngaji nih, gerimis kita pegang, gerimis, ya ntar hujan gede nih, jadi nggak ngaji. Giliran kita mau joget-joget ada, hujan deres nih, dipegang, antar juga berhenti, wah lah. Jalannya dulu. Iya. Kalau tujuannya mau main aja diusahain banget kayaknya. Tiba-tiba optimis, hujan dibilang berhenti gitu. Giliran perkara yang bener aja, gerimis doang, dikira hujan deres. Nah itu bedanya. Mohon maaf nih, yang saya maksud emang lu bang. Ada yang lain. Emang bener tuh, kadang datang hal itu di diri saya juga. Di saatnya ada undangan buat pengajian gitu, selamatan di rumah tetangga. Hujan lagi. Iya. Udah dah kagak datang. Padahal berhenti, gitu. Ya kadang datang hal itulah. Giliran undangan orkes dangdut ya kan. Tapi yang kita tadi omongin sih, kadang bagaimana kita menyikapi masalah itu bikin orang tuh ngelihat vibes kita juga gitu ya kan ya. Misalnya kayak ada masalah tapi kalau kita vibes-nya positif, orang juga happy sama kita gitu. Bahkan kita tadi syuting sama Ustadz Dodi kan, dia di sebelum syuting cerita. Saya kemarin sempat ketemu pengusaha gitu Mitra Grab bukan pengusaha. Jadi Mitra Grab dia nganter pengusaha ke bandara. Nggak ada obrolan, setengah jalan nggak ada obrolan karena yang mitranya ini kayaknya lagi kusut gitu mukanya. Jadi udahlah nggak usah ngobrol lah, gue juga lagi pusing gitu kan. Terus sama si customer ditanya, kenapa mukanya kok pusing banget? Ya udah nggak apa ya, saya cerita gitu. Cerita anak saya nunggak SPP sekolah, saya nggak tahu gimana bayarnya gitu-gitulah. Tapi ya namanya inilah ujian hidup lah gitu. Ya mungkin dia membawakannya dengan cukup baik gitu ya. Obrolan ini cukup positif walaupun sebenarnya itu adalah masalah gitu ya. Udah, terus abis itu emang anaknya namanya siapa Bu? Oh anaknya namanya Komang gitu misalnya gitu ya. Sekolahnya di mana? Oh sekolahnya di situ, di mana di Bekasi. Selesai. Udah nyampe bandara. Beberapa hari kemudian itu anak SPP-nya ada yang lunasin. Dicek siapa ininya nomor handphone kan yang dicek ke tata usaha sekolah. Nomor handphonenya ini. Oh gitu. Dicek lah sama dia dengan aplikasi-aplikasi. Astaga, subhanallah bapak yang kemarin rupanya gitu. Dan orang ini juga udah nggak ada urusan lagi, nggak ada. Dia cuma pengen bantu aja. Karena gimana si ibu bercerita tentang masalahnya dengan cara yang positif gitu ya. Dia juga nggak ngeluh, dia ya cuma ditanya gimana, kenapa kok risau sekali wajahnya gitu. Dia juga menceritakannya dengan baik mungkin tanpa harus marah-marah, dumel-dumel gitu ya. Ya nggak tahu rezeki Allah dari mana datangnya tiba-tiba dilunasin 16 juta.
16 juta totalnya, Tat. 16 juta. Masya Allah. Oh iya, alhamdulillah tuh orang baik banget. Coba kalau Bang Rian nanya sama gua, ngapa sih lu Bang? Nggak usah nanya-nanya. Iya, ngapa sih lu Bang? Masalah gua. Ini sahabat, iya nih Bang. Pikirin masalah lu sendiri. Boro dibayarin SP kan ya. Iya nih Bang. Malah bilang Punya gini. kepala pusing, nggak punya kepala serem gitu. Ngapa sih lu bisa? Ya, itu kemana-mana larinya tuh. Bisa dapet temen yang baik juga ke kita karena mungkin kita juga ini ya vibes kita juga positif. Orang mungkin kalau masalah jodoh, cewek juga misalnya lebih ini orangnya adem ya, enak deh bergaul sama dia gitu. Ya, gitu kali ya gimana kita menyikapi masalah. Dari semua cerita tadi ada satu titik yang sama, yaitu apa? Cerita ini terjadi karena setiap mereka bergerak, Bang. Iya. Cerita ini terjadi di dalam mobil, berarti kan dia narik, Bang. Mm-mm. Dia nggak di tempat yang Mengurung diri gitu ya. Dia nggak di atas kasurnya, dia kemudian nggak di tempat yang dia di pojokan gitu kan, di kamarnya dia diam aja, nggak. Tapi dia bergerak. Kenapa? Setiap bergerak ada rezeki juga yang akan mengikuti. Maka rezeki itu kayak bayangan. Kalau you nggak bergerak, ya diem aja. Tapi kalau kemudian kita bergerak, akan terus diikuti. Coba dah cerita tentang bagaimana si Grab tadi, mitra tadi yang ketika hujan, tapi dia tetap kan punya pilihan. Udah lah gue pulang aja, masukin aja motornya. Balik aja ke rumah, tidur, wah enak banget. Tapi enggak, dia tungguin. Malah di situ ada rezeki. Yang satu lagi yang kemudian mereka anterin ke bandara. Artinya memang sama. Sesedih apapun, segelisah apapun, setakut apapun, jangan jadikan itu tempat kita justru berteduh. Jangan. Kesedihan itu jangan dijadikan tempat berteduh. Tapi justru jadi pecutan buat kita bergerak. Ayo bergerak. Ibarat tadi contohnya, biarin aja dia jadi bibit. Jangan sampai dia tumbuh. Jangan disiram, jangan dikasih pupuk. Nah siramnya itu, airnya itu, pupuknya itu, rasa malesnya kita. Ya. Udah tuh, bisa stres tidur lagi. Makanya kita diajarin buat teman-teman, abang po, semua kawan-kawan mitra. Nih bang, catatan buat kita. Pagi itu penuh dengan keberkahan. Pagi penuh dengan keberkahan. Maka tipsnya adalah jangan tidur di waktu pagi. Buat kita alias nih, jangan tidur ba'da subuh. Kenapa sebab? Karena di sini rizki itu dikumpulkan, bang. Rasulullah pernah datang ke putrinya kan, terus kemudian bilang, Fatimah bangun. Kenapa ya Rasulullah? Setiap pagi rizki itu sudah disetting sama Allah dan siap dibagikan. Kalau dia tidur, maka dia nggak mendapatkan apa-apa. Pagi, makanya kan tidur paling enak kapan dah? Kalau malam, kadang-kadang kita belok kanan, belok kiri masih nggak tidur. Tapi kalau habis subuh, bang, nggak pakai belok kanan, belok kiri kita. Iya lah kita. Buah langsung pules banget. Saya banget itu ya. Iya, tapi coba setiap tidur kita pagi bangun, kita pasti menyesal. Ada gelisah. Iya. Iya kan? Iya, benar. Karena memang itu udah disampaikan. Itu fitrah. Siapa orang yang kemudian paginya hanya diisi dengan tidur, dia akan mendapati 3. Kegelisahan, ketakutan akan yang sudah terjadi, dan kekhawatiran yang belum terjadi. Maka gimana caranya? Bangun aja dulu. Bangun aja udah. Wake up, bener. Abang empok mitra, gerak aja jalan, bismillah. Ketemu sama yang mau berangkat sekolah, ada rezeki kan? Ketemu yang mau ke pasar, ada rezeki. Setidaknya stresnya kita, bingungnya kita, jadi bibit aja. Jangan disiram. Nah siram tuh gimana? Kemalasan kita, rasa takut kita, gelisah kita, protes kita. Itu pupuk-pupuk bibit itu tumbuh. Kalau udah tumbuh bang, udah berat kita. Udah sulit. Gitu. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah banyak nih, saya dapat nih. Ya, kayak banyak yang harus dirubah juga dalam diri saya. Berasa banget. Pola tidur saya udah ngaco nih, Sat. Oh. Pola tidur juga. Udah nggak nentu. Iya, kadang tuh. Giliran udah jam 2 masih aktif aja, Tat. Masih nongkrong kadang gitu. Lu gitu udah masuk, Allah Akbar, subuh, tidur. Nah. Saya bahkan udah ngeni nih. Wah, habis Apaan bang? Pengen apa bang? Ini. Jadi kalau di ini ditunggu-tungguin. Dan gua sholat subuh nih. Oh. Gitu bang. Ngeni. Ternyata emang terlalu bener kata. Iya Ustaz, dong. enak banget abis subuh tuh tidur bang. Apalagi Sip. pas subuh. Tidur gua nggak sholat subuh. Bangun jam 12, johor kita baru bangun. Tuh. Ya berarti. Benar. Terima kasih
Ustaz ya. Jangan lupa nomor rekening. Lapak naik. Aduh, Ya. Masuk nih, ya. Siap. Sebenarnya masih ada pertanyaan. Pesan untuk anak muda yang masih belum nemu tujuan hidup. Tapi sebenarnya itu tadi jawabannya sih. Itu udah kena banget itu. Usahainnya dulu. Terus emang gini ya, Tat, maksudnya saya tambahin lagi, mungkin kita harus sadar diri juga. Ya. Apa yang perlu diri kita rubah? Kayak contohnya tadi saya nih. Ya. Saya mau ngapain kayak, iya Tat nih, kena banget lagi di saya harus Ya. rubah nih jam tidur saya mungkin. Yes. Kayak gitu. Terus mungkin dari untuk kalau rezekinya sedekahnya mungkin belum cakep sama orang tua. Ya. Gitu juga kan. Terus mungkin komunikasi kita sama temen kagak bagus juga, main ngata-ngatain, ngomong-ngomong Yes, mulu. Nah, yes. itu banyak faktor dan mungkin ya kita sadar diri juga. Kalau ada kaca, ya kaca ada. Kan gitu. Cuman kita benar-benar ya akhirnya kesadaran juga Bang. Jujur, Tat, saya terakhir mau duduk bareng sama Ustadz tuh waktu saya ngaji itu SMP. Oh, duduk ngobrol begini, maksudnya saya belajar. Lama banget ya. Lama banget, Tat, bener jujur. Biasa mah ngeliat di mimbar aja paling Iya, Jumatan. Saban Jumat ya? Saban Jumat. Jauh gitu, nggak ngobrol. Itu juga tidur. Nah, Enggak. Tapi beneran itu pas pokoknya saya ngaji terakhir itu memang SMP, terus dikasih kajian seperti ini, nasihat segala macam. Itu SMP, kalau enggak ya paling tausiah di selamatan gitu. Tat. Insya Allah. Alhamdulillah kita ketemu. alhamdulillah. Insya Allah. Berarti kan kalau ada perjumpaan akan ada pertemuan selanjutnya. kan? Alhamdulillah, amin, Tat. Yes. Yes. Mereka bilang. Mereka semua harus bangun nih Bang. Iya. Aduh. Kabar warga nih? Ya. Udah masuk? Saat kita ada yang namanya kabar Kabar warga. warga. Jadi tadi kita udah sempat posting kalau hari ini kita bakal syuting bareng Ustaz Tom Sani. Oke. Dan ada teman-teman dari Instagram pada nanya nih. Oke. Saat. Boleh Bang? Oke, yang pertama dari uncle.leo730. Oke. Lagi ada orderan izin ke customer untuk sholat. Nggak diizinin, kira-kira pahalanya sholat telat itu gimana? Gimana, Bang? Nah, nih. Sholat telat dulu kita pahamin. Sholat telat tuh gimana? Sholat telat tuh Bang, yang sudah datang waktunya, sengaja kita undur-undur. Itu telat namanya. Tapi kalau kemudian kita berada di tengah-tengah di dalam mencari nafkah, nggak usah izin, tuntaskan dulu. Lalu kemudian setelah selesai, misalnya kemudian kita sholat zuhur jam 12, kita anterin dulu barangnya atau anterin dulu penumpang ini, sampai ternyata udah lewat setengah satu. Setengah satu itu tidak dicatat sebagai kita telat sholat, sebab kenapa? Karena kita menjadikan sholat setengah satu ini bukan karena keinginan kita, tetapi karena memang ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Maka kalimatnya gimana nih? Kalimatnya adalah sholat di awal waktu itu bukan hanya pada waktunya saja kita tepat, tetapi kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Penumpang anterin dulu, habis itu kemudian baru kita kerjain, kita punya urusan. Berarti bagaimana Ustaz? Kalau ada orderan kita yang kemudian kita sedang proses, kita mau nganterin, lalu kumandang adzan, segera tuntaskan. Baru kemudian kita kerjain sholat. Atau pengen yang lebih ideal Bang. Gimana caranya? Menjelang waktu sholat, matiin dulu handphonenya. Benar. Baru kita kerjain. Tapi kan ini kan ideal banget berarti kan? Nah, kita masih belajar nih Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Jadi yang bertanya, kalau seandainya kemudian kita sudah izin, nggak dikasih, nggak ada masalah Bang. Terusin. Maka kalau perlu, kita nggak usah izin, nggak apa-apa. Udah anterin aja dulu. Kecuali memang tempatnya sangat jauh. Nah, kita boleh tawarkan kepada penumpangnya. Apalagi misalnya kalau waktu sholatnya kayak ini Maghrib. ya maghrib sempit gitu waktunya gitu kan. Betul. Dari Bekasi mau ke bandara nih, kayaknya nggak kena nih. Ya, benar. izin dulu. Kan yang ditakutin di saat proses izin itu malah jadi perdebatan, Tat. Yes. Gimana sih Bang, saya buru-buru, malah Iya. jadi cekcok dan segala macam. Iya, benar. Jadi kudu difahamin banget bahwa kita melaksanakan sholat itu ibadah, mencari nafkah juga ibadah. Jangan benturkan satu dua ibadah ini. Karena kalau ibadah ketemu ibadah harusnya menyatu nih. Berarti gimana? Tinggal ilmunya aja kita dapetin. Sekarang kita udah dapat. Berarti kalau
kemudian waktunya masih bisa kita kejar, tuntaskan dulu pengiriman kita, anterin dulu orangnya, baru kita sholat. Kalau sekiranya nggak kekejar, baru kita izin. Kalau kemudian nggak dikasih juga, ya sudah nggak apa-apa. Bisa jadi dia buru-buru, berarti ini masuk ke wilayah darurat. Berarti ad-darurah tubihul mahdurat. Kalau dalam keadaan darurat, yang kita antar non-muslim. Atau yang kita antar malah sakit bang. Segera pengen ke rumah sakit. Maka kata Allah, diizinkan, dimaafkan. Maka sholatlah ketika udah selesai tuntas masalah. Meskipun di waktu isya. Gitu. Jama deh gitu ya. Ya, kita kerjain. Kita qadha sholat kita. Karena ada penumpang yang memang lebih membutuhkan. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oke, terjawab berarti. Mantap, Angka Leo ya. Angka Leo 730. Siap. Pertanyaan kedua dari @Sribuanatin 12. Ustadz, apa benar ikhlas dan sabar manusia ada batasnya? Begini, narasi pertanyaannya kudu dibenerin dulu bang. Kalau kita menggunakan kalimat batas, berarti seolah-olah kita nih kayak nyerah dalam ikhlas dan sabar. Betul ya? Tapi yang sebenarnya dimaksudkan adalah kita tahapan ikhlas sama sabar itu gimana gitu. Karena ada orang yang begini nih. Ikhlas, tapi diomongin terus. Gua mah ikhlas bang ngasih lu beneran. Ngomong mulu. Iya kan dibahas lagi besok. Lu kan kemarin sama gua tuh. Ya elah. Itu kemarin gue pinjemin. Ikhlas gue mamang. Ngomong lagi. Lu nggak tahu kalau gue ikhlas banget itu. Ikhlas tapi diomongin. Kan gitu ya. Ada juga yang kedua bang. Sabar gitu kan. Tapi protes mulu. Gue sih dalam keadaan kayak gini gue terima dah takdir Allah. Tapi lu ngomong mulu dari tadi. Jadi ini yang jadi problemnya. Sebenarnya adalah bukan pada batasnya. Ilmu tahapannya apa sih Ustaz? Orang ikhlas tuh. Makanya orang ikhlas itu dia punya beberapa keadaan kondisi. 2 minimal. Ikhlas dalam ibadah tuh 1, dikerjainnya rutin bang. Baru tuh ikhlas. Yang kedua, kita senang berlama-lama sama kerjaan itu. Contoh misalnya, kita sama temen ya, gue temenan sama lu ikhlas bang. Buktinya apa? Nih kita nongkrong lama, dan kita sering ketemu, baru ikhlas. Dan gak ada urusan apa-apa kan. Saya duduk nongkrong bukan karena gue mau pinjam duit. Gue bagi 100 dong, biar silaturahim gak putus. Apaan tuh, dia bilang. Paling males tuh, yang kalau udah deket sama kita, tiba-tiba gini bang. Ya udah megang dengkul tuh udah. Aduh. Nah. Paling males banget tuh. Walaupun awal-awalnya keluarga sehat semuanya. Ya elah udah males banget. Kalau pulang tahun ini gak ada ongkos. Ikhlas tuh. Sabar Ustaz. Sabar itu apa? Kita terima semua apa yang dikasih sama Allah karena kita tahu ini yang terbaik. Yang terbaik. Anak kecil tuh minta es krim nggak dikasih sama orang tuanya karena dia lagi pilek batuk. Apa karena nggak sayang anaknya? Justru saking sayangnya bang. Saking sayangnya beneran. Karena saking sayangnya dia nggak dikasih. Apa yang kita minta sama Allah nggak dikasih karena Allah sayang. Kalau dikasih, nih. Aduh, malah jadi berantakan. Oh, kenapa dikasih sekarang? Karena udah tahu nih kebutuhannya udah pas sekarang. Jadi, ikhlas dan sabar itu adalah perkara-perkara bab-bab ilmu yang memang harus kita tambah ilmunya. Jadi ada batasnya nggak Ustadz? Ilmunya kita yang terbatas. Kalau ikhlasnya emang nggak ada batasnya. Cuman karena ilmu kita terbatas, membuat kita jadi kita semua sama kayak gini loh. Kita sebenarnya putus asa. Tapi kita nyebut-nyebut tawakal gitu. Contoh gini ya. Lu kerja dong. Ya, kerja mana? Gua sih tawakal aja deh. Bukan tawakal. Tapi males. Tapi nyebut-nyebut tawakal gitu loh. Ngerasa diri kita korban gitu loh. Sehingga orang bisa, oh ya maklum dah. Nggak emang males gitu. Iya, ini kan yang terjadi sama kita kan. Ayo dong lu. Karena kan ada orang yang punya kemauan, ada orang punya kemampuan. Ada juga yang nomor 2 nih, dia punya kemampuan tapi nggak punya kemauan. Ini repot nih. Kemampuannya ada, kemauannya nggak. Dia bisa ngotak-ngatik media, bisa ngoprek-ngoprek barang yang rusak jadi bener dia bisa. Tapi nggak ada kemauan. Yang masih mending adalah punya kemauan meskipun nggak ada kemampuan. Bisa belajar bang. Bisa dilatih. Ikut sama senior juga lama-lama ngerti. Ikut sama orang tua dagang lama-lama paham. Yang repot kemampuan ada, cerdas, lulusan, punya pengalaman. Tapi ayo dong lu kerja.
Males gua. Udah, kalau orang males tuh mah Bang, sambar geledek aja Bang. Ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Mau diajak gimana kita? Repot. Nah, itu urusan kita. Jadi ikhlas dan sabar itu yang dibatasi adalah ilmunya. Jadi karena ilmu kita yang terbatas sehingga kita nggak bisa memahami luasnya samudra ikhlas sama sabar. Kira-kira gitu Bang. Diperbanyak belajar berarti ya. Yes. Kalau ini masalahnya apa ya? Ya udah pelajarin Ya. gitu ya. Sama satu lagi yang indah dari kalimat, apa yang siap kita ubah nih? Yang perlu gue ubah apa nih? Kan tadi kan dibilang, oh tidur saya nih, pertemanan saya. Nah, kalau kita nggak ngerti apa yang kita ubah, terus kita nggak akan paham apa yang mau kita lakuin kan? Benar dibilang. Sehingga di otak kita, apaan ya? Apaan? Lagi-lagi hanya terngiang-ngiang di pikiran kita, nggak sampai kemudian di perbuatan kita. Berarti refleksi diri itu penting banget ya Ustaz ya. Banget, Tadi banget. yang Komang lakukan tuh sebenarnya bagus bangetnya adalah dia refleksi diri. Oh ini kayaknya tidur subuh malah tidur. Dia sadar kesalahannya gitu. Dan berat loh untuk mengakui bahwa dia lama banget nggak duduk bareng Ustadz. Kan bajingan banget berarti. Kalau bahasa kita kan kurang ajar banget kalau bahasa kita. Masya Allah. Tapi kalimat itu jadi berubah. Berubah menjadi soleh banget abang ini. Kenapa? Ya Allah Ustadz, saya tuh jarang. Nah. Soalnya Benar. kalau kita nggak relaksasi diri tadi Bang ya. Refleksi diri, relaksasi diri. Relaksasi mah ke hutan ya. Refleksi diri itu bakalan jadi isi menjadi kosong, kosong menjadi isi Tat. Kagak ada ujungnya. Kan begitu. Jadi percuma juga gitu Tat. Jadi Benar. kita lebih baik mawas diri aja Tat, sadar diri gitu akan kesalahan kita bagaimana gitu. Fair-fairan aja gitu. Fair-fairan aja, betul. Jadi manusia yang sederhana dan apa adanya. Siap. Luar Ilmu biasa. dia bangku. Aduh, semakin terancam posisi saya ya. Ada ustadz baru ya kan? Iya, Gila, insya Allah. Tukeran. Pertanyaan ketiga Pak Komang, gimana? Jadi 2 tuntas ya. 2 tuntas. Oke, yang ketiga dari Lian Dot. Sazin. Sazin. Oke. Ustaz, saya ditinggal istri, cerai. Satu-satunya alasan hidup saya cuma anak saya. Saya bingung Ustaz, kadang saya merasa gak guna. Gimana cara menghilangkan problem itu dan bangkit? Yang menjadi masalah kita terlalu melekat banget sama manusia. Allah menguji kita dari 3 hal. Ini catatan kita. 1, diuji dari yang paling terdekat. 2, diuji dari yang paling kita cintai. 3, kita diuji dari yang paling kita takutin. Itu pasti. Everyone, setiap orang. 1 ya, kita diuji dari orang yang terdekat. Kita nggak bakalan diuji sama orang kampung sebelah. Apalagi cuma sebelah ya kan. Orang kampung sebelah katanya ya. Aduh. Posisi kayaknya. Beneran. Kita pasti uji dari yang terdekat. Siapa ujiannya kita? Ya pasti orang yang terdekat, keluarga kita. Kita baik-baik aja sama orang tua kita, mertua kita ujiannya. Itu udah pasti. Yang kedua kita diuji dengan apa? Yang paling kita cintai. Nah, ini cinta kita itu udah terlalu dalam melekat sehingga kita lupa sama yang memberikan ini. Cinta kita sama manusia lupa sama yang maha memberi cinta ini. Walhasil gimana? Nah ini dia nih. Dia sudah ngerasa putus asa. Kalau nggak ada suami, nih anak siapa yang nyekolahin? Kalau nggak ada suami, berarti ntar kebutuhan dari mana? Jangan-jangan. Insya Allah rezeki itu pasti ada. Berarti sekarang gimana? Ilmunya yang tadi, gerak. Ilmunya gimana? Ayo berikhtiar. Ayo mulai lagi. Ayo usaha lagi. Apa yang paling bisa terdekat? Kalau bisa dagang ya dagang. Kalau bisa kemudian kerja lagi ya kerja. Yuk buka lagi jaringan kita, networknya kita, WhatsApp grup kita. Insya Allah Allah berikan kebutuhan. Yang tadinya kita putus asa, sekarang jadi kemudian mulai tumbuh. Asanya kita tuh, rasanya kita juga makin semangat. Makanya nomor 1, kita diuji dengan yang terdekat. Kita diuji dengan yang paling kita cintai. Kita diuji dengan yang paling kita, yang paling kita takutin, yang nomor 3 ini. Berarti nih kita harus siap dengan ujian itu. Oh Ustaz, setiap orang pasti ada rezekinya. Ini ya, takdir Allah pasti terbaik, nggak mungkin terbalik. Kenapa dikasih takdir dirimu yang bertanya suaminya kemudian meninggalkan atau kemudian baik meninggalkan karena cerai atau meninggal karena wafat? Itu sudah ketentuan suratan takdir kan gitu ya.
Itu sudah terjadi, berarti itu sudah bagian yang harus kemudian kita hadapi. Oh, takdir Allah pasti terbaik. Nggak mungkin terbalik. Sama satu lagi, Bang. Rizki kita sudah tertakar, nggak mungkin tertukar. Nggak mungkin tertukar. Rizki kita itu sudah tertakar, nggak mungkin tertukar. Ada atau tidak ada suami kita, kalau emang rezekinya banyak, maka tetap banyak. Dari mana? Bisa jadi dari dagang online, bisa jadi dari usaha dan lain sebagainya. Jadi nggak usah khawatir tentang rezeki. Yang perlu dilakuin apa? Yang perlu dikhawatirin adalah gimana caranya bangun dari keterpurukan ini. Wake up. Ya, menyah, mantep. Kaget gue. Gila, begini mulu ya. Ya itu lupakan juga masa lalu yang udah. Yes, udah yes, fokus yes. ke Mengikhlaskan sih sebenarnya Yes, berarti ya. yes. Betul. Nerima semua itu. Dan yang paling penting kita mulai melakukan sesuatu. Kerjain apa yang kita paham. Allah akan ajarin apa yang kita belum paham. Udah yang ada aja. Bisanya apa nih? Dagang. Bisanya apa nih? Kerja. Ya udah kerja. Nah, yang terdekat sama kita. Nanti Allah akan ajarin apa yang kita belum paham. Kira-kira gitu. Ya. Itu mungkin sedikit cerita ya. Banyak banget sih terjadi di keseharian gitu ya. Pernah punya temen juga ayahnya meninggal. Ibunya emang udah duluan meninggal sebelumnya. Ayahnya meninggal dan dia melihat cuman ayahnya yang sayang sama dia gitu. Kayaknya mah orang-orang mah nggak ada yang sayang gitu. Karena mungkin ayahnya sangat menyayangi dia dan sangat ngeliatin gitu ya. Mesra banget lah hubungan mereka mungkin. Ayahnya meninggal, udah dia mengurung diri. Kayaknya mah enak nunggu mati aja lah. Tapi nggak mau bunuh diri karena bunuh diri dosa katanya gitu kan. Jadi udahlah, ngapain hidup lagi? Orang ayah yang satu-satunya sayang sama saya aja udah nggak ada, ngapain? Nggak mau bergerak lagi. Mungkin kaitannya bukan dengan uang atau penghasilan atau apa, mungkin itu dia ada, tapi semangat hidup jadi nggak ada lagi gitu. Ini kenapa saya jadi pengen cerita, karena tadi Ustadz sempat ngomong, karena kita terlalu bergantung sama manusia. Ya. Mungkin dia lupa kalau Allah juga sebenarnya sayang sama dia dengan, ya Allah punya cara sendiri cara untuk seperti menunjukkan itu. gitu kan. Benar. Jadi itu gimana Ustadz ya? Ada satu firmannya Allah yang bilang, bisa jadi kita suka dengan sesuatu, tapi itu buruk buat kita. Tapi bisa jadi kita benci dengan sesuatu itu, ternyata itu baik bagi kita. Sehingga dilanjutkan kalimatnya, cintailah sesuatu atau seseorang sekedarnya saja. Karena bisa jadi yang paling kita cintain, bisa menjadi orang yang paling kita benci. Berarti bagaimana Ustadz? Oh, Allah pengen ngajarin di proses cerita ini, kasus ini, bahwa kata Allah, nggak ada yang boleh paling kamu cintain banget kecuali cuma saya. Nggak boleh ada yang paling lebih dekat banget, ngalahin daripada kedekatan saya. Oh, kalau begitu berarti ini bentuk kasih sayang. Berprasangka baik lagi. Husnudon kayak pembahasan kita di awal tadi. Baik sangka lagi sama Allah. Oh ya, tapi ini semuanya bakal bisa terwujud, selesai. Drama-drama sedih-sedihnya nih, drama-drama kemudian kesulitannya ini, kalau dia mau memaksa dirinya. Makanya ada doa, Allahumma faksain. Faksain. Iya. Ini. Orang kalau dalam keadaan gini kan sering, doanya apa Ustadz? Lu nggak butuh doa dari saya. Nggak butuh diruqyah orang kayak gini nih. Yang dibutuh cuma satu, Allahumma faksain. Memang harus memaksa diri kita. Harus bangun lagi, bangkit lagi. Dan kita harus menunjukkan, kalau kita sayang sama ayah kita, harusnya lu nunjukin dong kalau lu bisa mandiri. Begitu kan? Kalau sayang sama suami kita, lu kemudian ninggalin kita karena dia wafat, ya kita tunjukin, nih dia. Apalagi ditinggal cerai. Wah, kalau cuma ditinggal pisah, tinggal cerai, masih banyak yang lainnya udah siap menanti kan gitu kan? Mati satu, tumbuh 1000. Cakep abangku, manis luar biasa. Tadi lemes banget kayaknya awal-awal. Sekarang kenceng banget kayaknya. Itu bang. Lanjut. Nanti terjawab ya. Mantap. Siap. Panjang juga karena pertanyaannya. Benar. Jawabnya juga panjang. Oke, pertanyaan keempat dari abai.jpg. JPG. Ustadz, cara agar bisa selalu percaya kalau rencana Allah itu yang terbaik gimana tuh Ustadz? Gitu. Berarti yang tadi kurang lebih sama ya? Yes, betul. Semua rencana Allah yang dikasih sama kita itu pasti sudah menjadi takdir yang terbaik, nggak mungkin terbalik. Rizki udah pasti tertakar
tidak mungkin tertukar. Keren loh. Tapi Ustaz, sampai saya pribadi ngira berhusnuzon itu kayaknya ada ilmunya deh. Karena kayaknya nggak gampang ya. Kayaknya ada orang yang kayaknya kenapa dikit, nggak sesuai dikit, suzon, nggak sesuai dikit, suzon. Ini orang ini benci sama saya nih kayaknya nih. Padahal cuman karena mungkin temannya negor atau apa gitu. Atau ada yang ya banyak lah, banyak contohnya lah ya masalah suzon dan husnuzon ini kayaknya apa iya butuh ilmu nggak sih bentuk berhusnuzon ini? Iya bang, yang sering jadi masalah buat kita tuh adalah standar-standar kita gitu. Definisi-definisi hidup sama standar-standar kita tuh, kita kan baru katanya orang, belum kata ahlinya nih. Ada kalimat yang bagus banget. Sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Ini kan kalimatnya harusnya jadi pegangan kita nih. Sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Kita selama ini adalah sedikit udah pasti kurang, banyak belum tentu cukup. Kan kurang ajar banget nih. Kurang ajar banget nih. Iya kan, sedikit udah pasti kurang Pak Ustadz. Sehingga yang terjadi apa? Udah ngeluh kita tentang gaji kita, ngeluh tentang urusan kita. Berarti prasangka ada ilmu Ustadz. Bener. Ilmu pertama tentang kita berprasangka baik kepada Allah, kita melatih tentang yakin. Melatih tentang yakin. Ustadz, gimana cara melatih yakin yang sederhana? Lihatlah nikmat yang sudah ada dan takdir yang sudah terjadi. Contoh. Nikmat yang sudah ada. Betul? Takdir yang sudah terjadi. Ini kan baru rencana kan? Ya. Kalau gitu lihat deh, semua takdir yang sudah terjadi, bukankah semuanya indah? Ya kan? Coba lihat. Kita dulunya mungkin kita lahir dari keluarga yang cuma hanya ayah saja, ibu sudah meninggal. Tapi karena proses itu kita jadi mandiri, Bos. Ya kan? Kalau ada ibu mungkin kita jadi manja. Sekarang kita mandiri ngurusin semuanya. Walhasil kerjaan kita membuat kita juga mandiri. Kita ownernya, kita foundernya. Oh, ini takdir yang terbaik. Kenapa? Sebab karena sudah kita belajar dari takdir yang sudah terjadi dan sudah belajar dari nikmat yang sudah diberi. Belajar kita jadi baik sangka. Bahkan kalau misalnya waktu dari kecil tuh lengkap, nggak ada yang kurang, malah mungkin lebih, belum tentu kayak sekarang hasilnya gitu benar, ya. Betul banget. Nah, dari situ kita belajar tentang baik sangka. Nomor 1 yakin. Nah, nomor 2 kudu punya nyali, Bang. Nyali. Kebaikan itu, amal soleh itu harus punya nyali. Kenapa? Karena tidak ada orang yang melakukan kesolehan kecuali adalah orang-orang yang soleh, yang punya nyali. Makanya banyak istilah begini. Orang soleh adalah orang yang sering merasa salah. Orang salah adalah orang yang sering merasa soleh. Saya ulang nih ya. Orang soleh, orang yang sering merasa salah. Orang salah, orang yang merasa soleh. Nah, wah iya tuh hati-hati sih Ustaz. Oh iya dong. Untuk iya sih. Iya. Ya Coba. Ya mungkin kita ya apalagi kalau orang yang udah merasa soleh tuh ngeri sih ya. Iya, dengan kalimat gini, gue udah doa, gue udah minta sama Allah. Doanya kan baru kemarin, Bang. Doanya baru 2 hari yang lalu. Kesalahan kita ke Allah udah berapa tahun? Kita lupa sama Allah udah berapa lama? Nggak duduk sama ustadznya berapa lama, Bang? Terakhir SMP. Iya, nggak. Masya Allah, parah banget tuh orang tuh. Buset. Kepengen berangkatin umroh emaknya. Kepengen dapet jodoh. Ya Allah, Bang. Mikir. Habis sudah. Adanya saya di sini untuk begitu. Iya, saya ini rame. Dan alhamdulillah rame. Ya Allah. Begitulah. Iya, benar. Ustadz Homsani, terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Makasih banyak. Jadi segeran teman saya nih. Betul? Ya. Jadi udah 3L. Iya. Sekarang Apa tuh? 3K. Kuat. Cari lagi lah. Ya. Ya Allah. Sebelum kita udahin, tadi sempat ada ngumpul-ngumpul main golf, ada kafe segala macam. Kalau teman-teman ada yang mau join juga boleh nggak sih? Boleh banget. Teman-teman bisa ngeliat di Instagramnya. Ada kajian Mutiara Kerang atau kemudian @mutiara kerang. Teman-teman bisa ikut kegiatan di sana dan ada jadwalnya di sana.
Kita ketemunya di hari Ahad, terus di jam berapa? Biasanya pagi. Terus kemudian yang mau ikut juga kumpul-kumpul di ground, di cafe, kita ada namanya Faza. Teman bisa ngeliat di Instagram @faza_connection. Nanti bisa ngeliat jadwalnya. Biasa setiap hari Rabu. Biasanya. Setiap hari Rabu malam kita bisa kumpul. Nah teman-teman yang mau, ayo ikut. Terus juga yang paling penting adalah follow Instagram saya. Follow Instagramnya Ustadz Homsani di Iya. Apa tuh? Di @ahmadhomsani. Siap. Tapi jangan Ustadz Homsani doang. Follow kita juga di @pamangrab.tv. Kalian juga boleh DM dan mungkin sharing-sharing cerita kalian. Barangkali nanti kalian yang duduk di sini dan ngobrol bareng kita. Betul Asik. sekali. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen-komen juga ya Kak Bang Rian ya. Siapa tahu komen kalian tuh bisa menjadi motivasi juga buat kita. Benar. Koreksi-koreksi buat juga. kalau kita masih Dan jangan kurang lupa gitu juga ya. dicocol juga tombol loncengnya. Dan ada kata-kata terbaik terakhir dari Koma Belantara. Buat para anak muda, kuatkan imanmu, jangan kuatkan egomu. Dimanapun kalian berada, saya Koma Belantara. Serian? Bukan. Saya Ahmad Homsani. Jangan lupa nambah dulu.